Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, bermazmurlah baginya dengan gambus dan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tuhan senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Ibadah tahun baru ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu baru setiap pagi menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan terkasih, selamat tahun baru. Hari ini kita sudah memasuki hari pertama di tahun 2021. 366 hari sudah kita lalui. Seperti apa tahun 2020 kemarin bagi saudara? Bagi saya secara pribadi, tahun 2020 sangatlah menarik. Karena banyak peristiwa yang terjadi. Baik itu peristiwa sukacita maupun duka cita. Kondisi pun juga banyak berubah, terutama terkait dengan wabah COVID-19 yang mendunia. Kegiatan-kegiatan kita banyak berubah dan hal-hal baru juga harus dirintis. Ada perubahan-perubahan baru yang harus kita lakukan.
rutinitas keseharian kita juga banyak berubah. Bahkan beribadah dan pelayanan kita pun juga banyak perubahan. Tetapi dari semuanya itu, tentunya banyak pembelajaran baru yang bisa kita petik di tahun kemarin. Seperti tema ibadah tahun baru ini, berdamai dengan kebaruan. Mari bersama kita belajar berproses, berdamai dengan segala perubahan dan pembaruan. Mari kita bersama memulai dengan penuh sukacita. Kita song-song dengan ucapan syukur kepada Bapa Pencipta kita. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan yang Maha Pengampun, saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami apabila kami masih sering jatuh di dalam dosa dan itu mendukakan hati-Mu. Kami masih egois dan cenderung menolak pembaruan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kami. Kami lupa bahwa Engkaulah sumber pengharapan yang membarui hidup kami, ya Tuhan. Ampunilah kami yang berdosa ini, ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, ampuni kami apabila kami masih mementingkan ego kami, ya Tuhan. Kami lebih memakai logika pemikiran yang menurut kami benar dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Namun kami tidak menyadari kalau itu semua tidak sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini, ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pemurah, ampuni kami apabila terkadang kami masih kurang bersabar dalam menjalani setiap proses pembaruan yang terjadi, baik untuk kami pribadi maupun dengan orang di sekitar kami. Ajar kami untuk lebih rendah hati dan terbuka menerima setiap proses yang Engkau berikan. Ampunilah kami yang berdosa ini, ya Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk mengambil hening secara pribadi, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kau
doa pengakuan dosa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Bagi setiap kita yang telah menyesali dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dan janji pembaruan dari Allah. Yang terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sebagai ciptaan baru yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan Allah kita, mari kita menyatakan pujian syukur kita bahwa Dia Tuhan yang membaharui hidup kita. Bukan sesekali, bukan hanya setahun sekali, bukan hanya sebulan sekali atau seminggu sekali, tetapi setiap hari Kau diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
kita pujikan dengan sukacita. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita bersama akan berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pemberitaan sabda pada saat ini. Kami telah membuka pikiran dan hati kami. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Dan kami pun menghidupi kehidupan kami di tahun yang baru ini dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Jemaat sekalian, pada umumnya orang Kristen akan mengatakan dua hal tentang kitab Wahyu. Hal yang pertama yang seringkali dikatakan oleh orang Kristen adalah bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat mengerikan. Bahwa membaca kitab Wahyu sama saja seperti membaca kisah-kisah yang mengerikan. Karena ada binatang keluar dari laut, ada binatang keluar dari darat, dan bentuknya tidak umum, mengerikan bagaikan monster. Sudah mengerikan, membingungkan. Karena ada banyak simbol-simbol atau kata sandi yang ada di dalam kitab Wahyu. Misalnya angka 666. Nah saudara, itu adalah kesan yang pertama. Hal yang pertama yang orang Kristen katakan tentang kitab Wahyu adalah kitab Wahyu merupakan kitab yang mengerikan. Dan ada hal yang kedua yang orang Kristen juga katakan tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab tentang akhir zaman. Itu dua hal yang kerap dikatakan orang Kristen. Apakah itu keliru? Saya jawab, tidak. Tetapi kurang lengkap. Karena sebenarnya kitab Wahyu itu punya makna yang sangat dalam. Karena kitab Wahyu itu sebenarnya punya pesan yang sangat dalam. Dan itu inti kitab Wahyu. Apa itu? Pesannya adalah Tuhan adalah Dia yang bertindak. Tuhan adalah Dia yang tidak pernah berdiam diri. Pesan dari kitab Wahyu cukup jelas. Tuhan itu bertindak. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dalam pergumulan umatnya. Di dalam persoalan umatnya, di dalam pergerakan hidup umatnya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bahkan saudara, ada beberapa ahli tafsir Perjanjian Baru justru menambahkan dan mengatakan bahwa kitab Wahyu itu berisi teologi ketabahan. Artinya adalah tabahlah, sabarlah, Tuhan tidak tinggal diam. Tabahlah, sabarlah, Tuhan pasti bertindak di dalam hidupmu. Apalagi kitab Wahyu berisi tentang pergumulan iman Kristen. Bagaimana jemaat-jemaat mendapatkan tekanan. Mereka mendapatkan perlawanan. Mereka diincar, mereka diancam. Tetapi kitab Wahyu mengatakan Tuhan akan bertindak. Tuhan pasti bertindak. Tuhan tidak tinggal diam. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pada saat ini kita membaca kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menuturkan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Nah saudara, logikanya kalau ada kata baru berarti ada kata lama. Kalau ada langit yang baru dan bumi yang baru, logikanya berarti ada langit yang lama dan bumi yang lama. Lalu pertanyaannya, langit yang lama dan bumi yang lama itu yang mana? Nah Bapak Ibu Saudara, kita itu perlu bersyukur bahwa Alkitab yang kita miliki itu sungguh sempurna. Misalnya saya berikan contoh Injil Matius.
Di bagian awal Injil Matius itu dikatakan bahwa anak yang akan dilahirkan itu harus diberi nama Immanuel. Dia adalah Immanuel, artinya Allah menyertai umatnya. Itu di awal Injil Matius. Dan di akhir Injil Matius pasal 28 Alkitab mengatakan apa? Tuhan Yesus berkata, Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Klop antara depan dan belakang, antara awalan dan akhiran. Demikian pula dengan konsep langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang lama dan bumi yang lama itu yang mana? Ini pertanyaannya. Nah saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Itu yang disebut langit dan bumi yang lama. Di awal kitab suci kita itu dipakai kisah penciptaan. Dan di akhir kitab suci dipakai kisah tentang atau pernyataan Tuhan tentang langit yang baru, bumi yang baru. Di awal Alkitab ada penciptaan, di akhir Alkitab ada penciptaan kembali. Ini yang puji Tuhan. Tidak pernah dikatakan di awal Alkitab ada penciptaan dan di akhir Alkitab diakhiri dengan pembinasaan atau kematian, tidak. Tetapi di awal ada penciptaan, di akhir ada penciptaan kembali, recreation. Makanya di dalam Tuhan itu ada kehidupan. Karena diawali dengan penciptaan, lalu diakhiri dengan penciptaan kembali. Aku melihat ada langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab yang lama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Yang lama telah berlalu berarti betul-betul baru. Dan di sini masih ditambahkan dan laut pun tidak ada lagi. Nah saudara, bagi orang Yahudi kuno, yang namanya laut itu adalah simbol dari kekacau balauan. Yang namanya laut itu adalah simbol dari merajalelanya kejahatan. Dengan dikatakan dan laut pun tidak ada lagi, ini artinya saudara, ada masanya kejahatan itu akan di-stop sama sekali oleh Tuhan. Ada masanya mereka kejahatan itu tidak bisa merajalela lagi. Ini adalah bayangan atau gambaran tentang kehidupan langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana tidak akan ada lagi kejahatan yang disimbolkan oleh air laut. Tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Karena apa? Karena Tuhan sudah bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak pernah setengah-setengah. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak pernah separuh-separuh. Tuhan kalau bertindak itu tuntas. Semuanya akan berlalu, tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis. Karena apa? Karena Tuhan bertindak. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena Tuhan ada bersama umatnya. Maka di dalam bacaan kita itu juga dikatakan tentang lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Di dalam kisah Alkitab yang namanya kemah itu dibongkar pasang, bongkar pasang. Mereka berjalan ke arah sana, bangsa Israel mendirikan kemah untuk berdiamnya Allah. Setelah itu mereka pindah lagi, dibongkar, didirikan lagi di sana untuk berdiamnya Allah di sana. Lalu mereka mengembara lagi, mereka membongkar kemah itu dan memindahkan ke tempat yang baru.
Jadi kemah Allah itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu pada zaman perjanjian lama. Dan ketika langit yang baru dan bumi yang baru, kemah itu tidak lagi berpindah-pindah. Kemah Allah ada di tengah-tengah umat manusia. Dia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat semuanya, sekarang di manakah kita itu berada? Apakah kita sudah berada di langit yang baru dan bumi yang baru? Ataukah jangan-jangan kita masih berada di langit yang lama dan bumi yang lama? Saya jawab kalau ada pertanyaan demikian. Saat ini kita masih berada di langit yang lama dan bumi yang lama. Karena kita masih berada di langit yang lama dan bumi yang lama, maka yang namanya kejahatan itu pasti tetap ada. Yang namanya kekacauan itu pasti tetap merajalela. Bahkan di tahun yang baru sekalipun, kita masih ada di langit yang lama dan bumi yang lama. Kejahatan masih merajalela, kekacauan masih terjadi di sana-sini. Bahkan yang namanya tuntutan hidup, baik itu persoalan maupun pergumulan hidup, masih harus dihadapi. Saya tidak mengatakan tahun baru semua baik-baik saja. Saya harus jujur kepada saudara, bahwa di tahun yang baru pun tantangan masih harus dihadapi, rintangan masih harus dilewati, pergumulan dan persoalan masih harus dihadapi. Tetapi saudara, berdasarkan perspektif wahyu ini, maka pesan firman Tuhan cukup jelas, bahwa apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara hadapi di tahun yang baru, tantangan, persoalan, pergumulan, pesannya cukup jelas dari wahyu ini. Bersabarlah, tetap tabahlah, tetap kuatlah, karena Tuhan yang kau sembah bukan Tuhan yang tinggal diam. Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang bertindak. Di dalam iman kita meyakini bahwa hidup kita di masa sekarang ini adalah jalan untuk terus maju menuju mana? Menuju apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Hidup sekarang itu berjalan ke depan menuju kebaruan. Menuju apa yang Tuhan katakan. Kapan itu terjadi? Langit yang baru dan bumi yang baru, tidak ada satu orang pun yang tahu. Bagaimana bentuknya langit yang baru dan bumi yang baru, tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu, amini dan imani saja apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau yang mengatakan itu adalah Tuhan, amini dan imani saja. Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan adalah yang awal, Tuhan adalah yang akhir. Artinya Tuhan di awal sebagai sumber segala sesuatu, dan di akhir Tuhan adalah tujuan dari segala sesuatu yang diciptakannya. Tuhan sumbernya, Tuhan tujuannya. Itulah yang disebut dengan Alfa dan Omega. Kalau Tuhan adalah sumber hidup ini, maka tujuan hidup ini adalah kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur hidupmu. Tuhan yang jamin hidupmu. Tuhan yang selalu bertindak untukmu. Maka apa yang Dia katakan, imani dan amini. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara,
Tetap kuatlah di tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dengan mengamini dan mengimani, maka percayalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Selamat tahun baru bagi saudara-saudara semuanya. Bersiaplah untuk melihat dan mengalami hal-hal baru. Termasuk bersiaplah menghadapi tantangan-tantangan baru. Dan yakinlah Tuhan akan bertindak untukmu. Amin.
Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita memanjatkan syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih untuk makna yang kami renungkan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, selama kami beriman kepada Tuhan, ketika kami hidup di dalam jalan Tuhan, maka apapun kesulitan kami, persoalan kami, pergumulan kami, Engkau adalah Tuhan yang selalu bertindak. Di dalam kitab Wahyu, kami dapat membacanya, bahwa Engkau bertindak, Engkau bekerja, Engkau bergerak bagi umat-Mu. Ajarkanlah kepada kami untuk kuat di jalan Tuhan, untuk bersabar di dalam jalan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan di tahun yang baru ini tantangan tetap ada, rintangan tetap ada, pergumulan tetap ada. Tapi dengan tetap berada di jalan Tuhan, maka di dalam iman kami memahami semuanya akan mengarah kepada janji Tuhan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Dan barang siapa yang setia, dialah yang berbahagia. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, GKI Pondok Chandra Indah. Kami berdoa untuk pelayanan Pendeta Frans, pelayanan para tenaga pelayan gerejawi atau TPG, pelayanan para penatua, Badan Pelayanan Jemaat dan seluruh jemaat. Berkatilah GKI Pondok Chandra Indah ini Tuhan. Karena gereja ini adalah milik-Mu. Engkaulah yang memelihara mereka. Kami berdoa untuk Kabupaten Sidoarjo yang baru saja menuntaskan pemilihan kepala daerah. Kami mohon Tuhan menyertai, memberkati Kabupaten Sidoarjo, dan juga untuk pemimpin yang baru, bupati yang terpilih. Engkau memberikan hikmat, agar yang terpilih dapat amanah mengemban kepemimpinan ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa Indonesia yang terus berjuang memutus mata rantai pandemi COVID-19. Dan juga mengentaskan masalah-masalah yang belum tuntas. Kiranya Engkau menyertai Indonesia dan Engkau tetap memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah akan permohonan kami yang kami panjatkan secara pribadi di hadapan Tuhan.
Inilah syafaat kami Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan ucapan syukur melalui persembahan, dan ayat yang melandasi persembahan kita terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat dapat memberikan persembahan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada jam kerja, transfer ke rekening gereja, atau dapat scan QR code yang tertera pada layar dan melakukan pembayaran online yang diinginkan. Kita akan pujikan baitnya yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi ini untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan tahu bahwa persembahan yang kami kumpulkan adalah berasal dari secuil berkat yang Kau berikan kepada kami jua. Kami percaya Tuhan akan memilih orang yang akan Kau percaya untuk mengelolanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari umat Tuhan terkasih, bersama kita mengisi dan menjalani tahun yang baru dengan penuh sukacita, dengan membawa damai dan semangat pembaruan. Biarlah kita semakin berdampak dan menjadi berkat bagi sesama kita, dan menyatakan karya keselamatan Allah Bapa kita. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Pembaru kehidupan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan hiduplah membawa pembaruan bagi sekitar kita. Syukur kepada Allah, kami mau membawa pembaruan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Telah datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anakmu bimbinglah. Semoga ku alami sejahtera penuh, dan ajarku selalu padamu berserah. Atas nama segenap Majelis Jemaat GKI Pondok Chandra Indah, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI PTI. Biarlah di tahun 2021 ini kita boleh bersama-sama menjalaninya dengan kasih dan penyertaan Tuhan, Sang Sumber Pengharapan. Sehingga di sepanjang tahun 2021 kita boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, dan segala yang baik Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan memberkati.